tubuh kita tuh ada mesin programnya. Kalau kata komputer ada hardware sama software gitu ya, Mas. Ya, Oke. ini biar gampang nih ngebayangin. Ada hardware sama software. Nah, output itu kan didapatkan dari gambaran di software ya, Mas. Program, gitu ya. Program. Nah, program ini terdiri dari data-data. Nah, habit itu untuk membentuk sebuah program, Mas, di dalam tubuh kita. Karena program itulah nanti yang akan terbaca dalam realita hidup kita. Kalau program getaran dari sistem tubuh kita itu, program getarannya itu banyak mengeluh, banyak komplain, atau banyak nggak menerima realita, atau selalu aja complaining terhadap sesuatu, ya itu output yang akan dia terima adalah realitas yang selalu akan membuat dia kecewa gitu. Ini hanya bisa diganti nih si program ini dengan daily rutin. Kalau kita bertemu dengan banyak teman-teman ya, Teh ya, yang membantu Teh Feby kan banyak ya sekarang teman-teman tuh. Masya Allah, alumni luar Volunteernya biasa. banyak banget ya, alumni-alumni itu. Mereka kadang menemukan banyak hal gitu, yang kadang kita itu tidak sespesifik itu gitu. Jadi ada modifikasi-modifikasi. Oh, kalau kamu nggak nyaman dengan yang cara ini, akhirnya ada modifikasi-modifikasi dan itu menurutku bikin Badan Revolution makin bertumbuh. Artinya kita Berwarna. saling melengkapi ya Teh ya. Misalnya di Iya, dalam iya. quantum jam kamu ternyata masih kurang nyaman, ya sudah, kamu tentukan aja peaceful place-mu di mana gitu. Kamu tuh nyamannya di tempat apa gitu. Lakukan project imaginary-nya di situ gitu. Nah, hal-hal seperti itu kan TVB kan sangat apa ya? Nggak kaku gitu ya. Itu tuh yang bikin bikin nilai plus loh menurutku. Aku selalu bilang sama teman-teman, explore gaya kamu. Nah, Jadi biasanya gini Mas, di aku template-nya A nih, karena kan gini, karena kan yang belajar itu berbagai macam landasan pemahaman ya Mas ya. Dari yes. mulai di sini sampai sini sampai sini. Aku kan harus ambil yang paling memungkinkan teman-teman bisa jangkau. Bahasa bahasa standar paling minimalnya lah, tapi bisa diserap sama mereka. Nah, untuk Mm-mm. teman-teman tertentu akhirnya kan daily rutin berjalan nih Mas 30 hari. 30 hari daily rutin berjalan, akhirnya mereka ceritakan ke aku, "TVB aku udah manifest, aku harus bayar apa ke TVB. Aku harus bales apa," dibilang gitu. Aku bilang, "Mau bales? Iya. Pay it forward boleh ya?" Aku bilang. Maksudnya, alirkan lagi kebaikan ini ke banyak teman-teman yang membutuhkan boleh ya? Atau ke saudara-saudara yang kamu sayang yang membutuhkan ini. Sebagaimana kamu dulu pernah terjatuh, terpuruk, sedih, dan mentok dengan solusi apa yang harus dilakukan. Terus sekarang kamu ketemu solusinya. Bahagia nggak? Bahagia, Teh. Nah, tolong teman-teman yang posisinya kayak kamu dulu, aku bilang gitu. Nah, aku selalu Mm-mm. pesen tuh sama mereka, lakukan dengan gaya kamu, dengan cara kamu, dengan bahasa kamu, dengan style kamu. Explore potensimu. Karena, mungkin bahasa aku belum tentu bisa diterima sama A, tapi mungkin bahasa kamu bisa diterima sama A. Karena setiap orang kan unik, punya potensi masing-masing. Kecerdasan semesta di dalam tubuh masing-masing sebenarnya kan potensi tanpa batasnya ditaruh sama. Tapi kan gaya bicaranya, cara menyampaikannya, lakukan pakai gaya kamu, aku bilang gitu. Oke, oke. Dan dilakukanlah sama mereka dan berhasil dan mereka bahagia gitu. Dari yang tadinya mereka putus asa pengen bunuh diri, terus akhirnya nolong orang yang tadinya mau bunuh diri nggak jadi, itu bahagianya 2 kali lipat. Nah, teman-teman yang tadinya jatuh terus sekarang udah bangkit, terus sekarang udah ketemu peace di dalam, bahagia di dalam, itu mereka terkumpul tuh di grup 227 rilisnya alumni Mas, tiap Senin, Mm-mm. Rabu, Jumat. Nah, pionir-pionir yang bantuin teman-teman dengan keikhlasan itu biasanya suka aku pengen ketemu sama mereka. Kayak kemarin Mas Hendra, kemarin itu Mhm. teman-teman itu banyak tuh nginep di rumah aku. Yang teman-teman mengalirkan 227 itu, terus kita sending love deh ke anak yatim dan panti jompo tuh atas nama kakak-kakak Bandan Revolution dan Ngaji Rasa Peduli. Jadi Iya, biasanya iya. memang ada perlakuan ekstra sih Mas untuk teman-teman yang Ah, pay it ah, ah, forward. ah, 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 ah. Oke, sip.
Jadi buat teman-teman, grup 227 itu khusus teman-teman peserta kelas batch ya. Jadi ini Oh, penting untuk kemudian saya tegaskan gitu. Jadi bagi sahabat yang sudah ikut kelas batch 1 sampai batch 19 itu nanti bisa ikut kegiatan rutinan di grup 227. Jadi teman-teman banyak yang sudah berhasil di follow up di sana gitu ya, dibersamai di sana sama mbak-mbak yang baik hati ya. Dan makin ke sini makin banyak di Surabaya juga ada komunitas, kegiatan berbagi, kegiatan pedulinya juga nular kemana-mana. Jadi mudah-mudahan eh ini apa ya, kita membantu alam lah ya. Kita Masya membantu Allah. kita membantu sesama manusia, kegiatan filantropis bisa terjadi di mana-mana gitu. Ini patut kita syukuri. Sekali lagi sahabat, kami memanggil teman-teman yang ingin tergabung, terhubung di reuni Abundant Revolution. Sekarang dari keyakinan ya, saya masuk ke soal habit ya Teh ya. Ya, Habit ya, kebiasaan tadi ya. Kalau kebiasaan itu kan bahasa energi dari tubuh kita gitu. Berarti manifestasi sebenarnya itu bukan soal niat yang besar ya, tapi soal kebiasaan kecil yang diulang terus menerus gitu. Teh Feby bisa nggak sih ngasih contoh gitu, habit yang jika itu dilakukan secara terus menerus, itu akan memperkuat vibrasi kita dalam konteks manifestasi. iya Mas Hendra. Jadi dari dulu aku punya sedikit kebiasaan kecil ya. Karena gini Mas, prinsipnya gini. Ini tubuh kita. Tubuh kita tuh ada mesin programnya. Kalau kata komputer ada hardware sama software gitu ya Mas. Ya, Oke. ini biar gampang nih ngebayangin. Ada hardware sama software. Nah, output itu kan didapatkan dari gambaran di software ya Mas. Program gitu ya. Program. Nah, program ini terdiri dari data-data. Nah, habit itu untuk membentuk sebuah program, Mas, di dalam tubuh kita. Karena program itulah nanti yang akan terbaca dalam realita hidup kita. Kalau program getaran dari sistem tubuh kita itu, program getarannya itu banyak mengeluh, banyak komplain, atau banyak nggak menerima realita, atau selalu aja complaining terhadap sesuatu, ya itu output yang akan dia terima adalah realitas yang selalu akan membuat dia kecewa gitu. Ini hanya bisa diganti nih si program ini dengan daily rutin, dengan habit baru. Habit baru, siklus tubuh manusia itu, regenerasi sel itu terjadi 28 hari kalau dari sisi biologis. Kalau Mm-mm. dari sisi tubuh manusia itu kurang lebih sama, Mas. Ketika habitnya diulang-ulang, diulang-ulang, diulang-ulang dengan pola yang sama, maka semesta ini akan membaca, oh identitasnya tuh kayak gitu loh Mas. Ini prinsipnya ya. Yang aku lakukan adalah pagi hari bangun tidur, ini sih udah jadi rumusan template-nya daily routine Abundant Revolution Mas, yang memang aku jalanin sendiri gitu. Hmm. Bangun tidur Mas, baru melek mata nih, baru mata melek, ting gitu. Merem pas gitu melek kan, mata melek gitu. Itu aku langsung 227. Oke. Langsung 2 senti tarik ke kiri, 2 senti tarik ke kanan, tahan 7 detik. Terus aku kakiku suka digesek-gesekin ke itu apa, ke tempat tidur. Kan pakai Mm-mm. AC ya. Terus gesekin tuh kayak dingin tuh. Terus aku senyum. Terus aku langsung bilang, "Ya Allah, makasih ya Allah atas nafas. Makasih." Dan apa syukur deh. Sebentar Hmm. kok itu cuma, Iya, 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 oh, iya. sadari ada yang tanpa batas di dalam, ada yang tanpa batas di luar. Ya udah bersama-sama dengan terkoneksi dengan kelimpahan tanpa batas di dalam dan tanpa batas di luar, aku senyum mengawali hari. Nggak khawatir, nggak bingung, wong ada dia gitu. Iya, Jadi, iya. makasih ya Allah, ini kejadian nyata gitu. Itu begitu kalau pagi. Makasih atas nafas, berikutnya aku tambahin, makasih sehat. Terus aku lihat kiri kanan, oh ada anak-anakku, ada Rara, Adam, Al. Makasih anak-anak sehat, aku dikelilingi orang yang aku sayang.
Nah, itu dibaca tuh sama semesta, Mas. Pagi-pagi getarannya udah terima kasih, gitu. Lalu aku itu area jam berapa ya? Jam 3 lah ya, jam 3 setengah 4 lah. Ya udah selesai itu ke air, sholat lah ya, entah sholat itu mungkin tahajud kalau ada waktu atau subuh. Selesai sholat, udah aku mulai ngambil kertas sama pulpen. Kebiasaan simpelnya adalah siapa ya dua orang yang aku mau bahagiakan hari ini, mau aku mudahkan urusannya hari ini, yang aku mau lancarkan urusannya hari ini. Pasti antara tiga tempat itu, anak yatim, panti jompo, rumah singgah. Oh, kemarin itu anak yatim udah dibeliin lemari, tapi kayaknya baju tidurnya belum ada deh. Itu anak-anak gimana beli baju tidurnya? Tiba-tiba intuisinya masuk, oh ya udah aku list satu, antar mau beliin anak-anak baju tidur. Terus panti jompo, oh itu perlaknya masih ada nggak ya? Udah langsung ngalir, tulis, 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 tulis. Udah gitu, jadi itu kebiasaan hariannya tuh udah langsung seperti itu. Udah nulis minimal ada 2 kebaikan yang aku lakukan di hari itu. Nah, Minimal ini aku ini tulis ini hal-hal yang ternyata sampai sekarang tertransformasi dengan sangat sangat efektif di teman-teman semuanya. Jadi kayak satu hari itu kalau nggak ngelis apa perbuatan baik, aku harus bantu siapa ya hari ini. Itu kayak tubuh tuh kurang nyaman begitu. Banyak yang memberikan kesaksian seperti itu. Jadi nggak tahu Badan Revolution benar-benar sangat berimplikasi positif terhadap pertumbuhan kehidupan teman-teman sih. Nah, terus gini Teh, dalam konteks reprogramming apa tuh namanya bawah sadar kita gitu ya, kan sebenarnya cara itu kan banyak gitu ya. Tapi bagaimana kemudian kita menyesuaikan dengan apa ya, setiap orang punya polanya masing-masing, punya tingkat kenyamanannya masing-masing gitu. Kalau saya itu kalau misalnya dalam konteks reprogramming pikiran bawah sadar itu tidak cocok. Misalnya kayak journaling gitu, aku merasa tidak cocok gitu. Kalau meditasi gitu aku lebih pada recharge aja sih. Kalau kalau meditasi itu lebih untuk supaya kemudian tenang, hening, ada apa tuntunan dari dalam. Itu tuh biasanya aku lewat lewat seperti itu. Tapi kalau untuk misalnya kayak memprogram pikiran bawah sadar, bagaimana supaya ingin terwujud. Aku lebih cocoknya itu ke ini, self talk sih. Self talk Hmm, tuh aku sangat ampuh banget dari dulu gitu. Jadi hmm. baik Kenapa? itu yang Misal, baik baik itu yang pakai lisan ataupun kemudian aku ulang-ulang di dalam hati itu aku ngefek banget gitu. Nah, bagaimana Teh kalau seseorang aku nggak nyaman juga kayak kayak Mas Indra, aku jadi nggak semuanya nyaman pakai metode seperti ini. Itu menurut Teh Feby gimana yang bijak? eh yang paling kalau mau shortcut paling cepet ya, kalau misalnya mau shortcut paling cepet, sebetulnya kan ada pikiran, perasaan, dan perbuatan ya. Ada Hmm. 3 nih, komponennya ada 3. Jadi aku pribadi sih nggak meluangkan waktu aku mau reprogramming bawah sadarku biar dari begini jadi begini. Aku nggak punya judul itu sih Mas sebetulnya. Hmm. Tapi ala aku reprogramming tuh yang tadi habit pada saat bangun tidur Oke. seperti itu yang aku lakukan. Dan biasanya kalau habis subuh seperti tadi tuh aku mikirin 2 hal yang aku mau lakukan apa ya. Karena habit itu kan jadi program baru, itu kan namanya reprogramming gitu loh. Iya, 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 iya. Jadi semua yang kita lakukan itu gerakan reprogramming sebetulnya. Jadi ada yang kita ucapkan, ada yang kita lakukan kayak aku. Kalau aku sama sekali nggak ada bahasa, aku kaya, aku berlimpah, misal gitu ya. Aku nggak pakai itu, nggak pakai kalimat yang diulang-ulang enggak. Tapi cara aku gitu, bangun tidur dan polanya selalu begitu setiap harinya jadi program lah. Kalau udah sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan udah jadi program. Dan ada satu lagi Mas Hendra, kunci nih kalau mau dibocorin gitu ya. Mhm. Setelah habis sholat subuh atau habis sholat duha, biasanya area pagi lah, aku tuh selalu meluangkan waktu. Entah 10 menit, 5 menit, 10 menit, 15 menit. Aku nggak pernah juga lihat jam. Jadi area-area 5 sampai 10 menit mungkin. Untuk hanya habis sholat tuh duduk diem aja gitu Mas. Iya. Duduk diem, nggak minta apa-apa, hanya merasakan bahwa hidup ini udah lebih dari cukup gitu. Oke. Itu
udah lebih dari cukup kehidupan yang udah dikasih tergelar dalam kehidupan aku ini udah enough, udah penuh, udah lebih dari cukup. Cukup atas apa? Ini tuh udah lebih dari cukup kebahagiaan ini, nyaman ini, bahagia ini, uang ini, anak-anak, keluarga, segalanya tuh aku kayak nggak kayaknya nggak ada kalimat lagi yang bisa aku lakukan, aku katakan gitu ya, selain terima kasih ya Allah segala dalam kehidupan aku ini, segalanya. Terima kasih ini udah lebih dari cukup. Gitu. Cuma untuk merasakan bahwa ini udah ada semua tersedia nih. Udah tersedia semuanya, udah lengkap sempurna. Udah disediakan bahkan. Dan aku merasakan itu udah aku terima semua. Udah lebih dari cukup. Oke, Itu oke. 5 menit sampai 10 menit deh. Diem hanya untuk itu tanpa meminta, tanpa berdoa, hanya bersyukur dan merasakan syukur yang dalam bahwa ini udah lebih dari cukup, udah lengkap sempurna semua disediakan. Iya, iya, Itu iya. menumbuhkan mental cukup gitu, identitas cukup, mental cukup, rasa tuh kayaknya penuh aja gitu untuk melakukan sesuatu. Jadi dimanapun aku berada, ini contoh nih Mas, ini contoh ya. Ketika kita ke panti asuhan, kayak kemarin tuh ya, ke panti asuhan, itu kan orang datang dengan berbagai macam intensi ya. Ada beberapa orang yang intensinya adalah pengen minta didoain sama anak yatim. Artinya kita ngambil Hmm. sesuatu dong dari anak yatim itu. Iya, iya. Ada yang intensinya pengen minta goalnya terjadi dan minta disolawatin, diapain misalnya kayak gitu. Nah kalau aku, di kemanapun aku pergi ya, mau ke anak yatim, mau ke panti jompo, mau ke kemanapun lah, ke masjid atau kemanapun, itu intensi aku tuh ingin memberi, ingin mengalirkan, nggak mau minta doa, nggak mau. Karena sebetulnya yang didoain udah ada dan tersedia masalahnya. Itu beda, Mas. Beda, beda judul gitu. Jadi dimanapun kita berada, sebaiknya mindset kita rasa kita berikanlah, alirkanlah. Bukannya kita mengambil sesuatu dari sana gitu loh. Mengambil sesuatu dari tempat itu, tapi kita yang harus ngasih sesuatu ke tempat itu tanpa tendensi harapan apapun. Hanya Masih kurang mengalirkan. dong berarti ya. Kalau misalnya kita masih minta didoain, justru malah memberikan apa legitimasi bahwa kita sebenarnya masih kekurangan gitu kan. Tapi ya nggak apa-apa ya, namanya orang itu kan bertumbuh kan ya. Bertahap, betul, bertahap. Ada yang berbuat baik, terus kemudian sibuk ditaruh di medsosnya. Ini aku sudah berbuat baik gitu kan. Bertahun-tahun kayak gitu, lama-lama kan akan muncul juga. Oh iya malu juga ya, ngapain aku berbuat baik, aku pamer-pamerkan ya. Nah itu kan bahwa seseorang tuh bertumbuh gitu kan. Jadi tetap udahlah nggak apa-apa. Pokoknya yang penting kita tetap berproses, belajar terus gitu kan gitu. Oke, Teh. Kan apa yang dilakukan sama Teh Feby tadi yang waktu habis subuh tadi Teh yang nggak ngapa-ngapain merasa enough tadi ya. Itu kan memang benar-benar ketika kita itu udah dapat yang namanya vibrasi cinta dan welas asih, itu kan dengan sendirinya akan menjadi bahan bakar utama sebuah manifest ya Teh ya. Ya Karena pasti, iya kan semakin tinggi kasih semakin lembut alurnya gitu ya Teh ya. betul. Oke, oke, oke. Eh, Terakhir Teh, kalau misalnya bisa kita rangkum Teh Feby, satu kebiasaan kecil apa yang bisa kita mulai mulai sore ini biar hidup kita itu apa bisa mengarah ke jalur takdir yang terbaik Teh Feby. Satu kebiasaan kecil mulai sore ini buat teman-teman yang live TikTok atau siapapun yang menyaksikan video ini dimanapun. Satu kebiasaan kecil mulai sore ini, prasangka, Mas. Prasangka baik Prasangka ya. baik di atas rata-rata. Karena Hmm. prasangkamu yang membentuk realitamu gitu. Prasangka baik. Karena prasangka ini akan menggerakkan tubuh dan menggetarkan vibrasi yang akan terjadi di dalam realita kita. Ketika kita berprasangka baik pada segala sesuatu di atas rata-rata, bahwa perjalanan ini ujungnya harus menuju bahagia dan berkelimpahan. Jadi Hmm. kita harus tahu dulu nih Mas, ujung cerita perjalanan kita nih kemana gitu. Sebenarnya awal keberangkatan sama ujung tujuan itu sama. Oke. Awal keberangkatan kita itu kan dari cinta tanpa batas nih Mas.
Mhm. Energi tertinggi di alam semesta itu cinta, Mas. Oh, Energi gitu ya. tertingginya itu kasih cinta. Nah, dasar dari energi sejatinya kita, naturalnya kita kembali lagi ke natural kebahagiaan dan kelimpahan tanpa batas. Itu judulnya. Ini awal keberangkatan nih, Mas. Lalu kita lahir berjalan di dalam kehidupan ini. Mulai jauh tuh merasakan bahagia karena endapan emosinya banyak di tengah-tengah. Sebetulnya kita hidup tuh harus balik lagi ke sini karena sadari sama kamu kalau bahwa kamu adalah makhluk yang tanpa batas sebetulnya. Terus kita ngebatas-batasin tuh, aku nggak bisa ini, aku nggak bisa itu, aku mau begini, aku mau begitu. Nah, batasan-batasan ini harus diizinkan, diterima, dan dilepaskan, dirilis. Nah, sehubungan dengan tadi, tips apa sih Teh yang bisa dilakukan di sore ini? Prasangka baik pada Allah di atas rata-rata, prasangka baik terhadap kehidupanmu di atas rata-rata. Apa? Awal cerita hidupmu bahagia berkelimpahan. Ujung ceritanya muter lagi, yang kita cari dalam hidup ini cuma bahagia, Mas. Bener nggak? Iya. Mas Hendra punya mobil, punya rumah, rasa apa yang mau dicapai? Iya. Punya suami, punya istri, punya anak, apa yang mau dicapai? Nah, tujuannya akan balik lagi ke sini. Sadari sama kamu, prasangka baik pada Allah di atas rata-rata dan prasangka baik pada hidupmu di atas rata-rata. Berprasangkalah bahwa kamu pasti akan mencapai kebahagiaan dan kelimpahan di dalam hidup kamu. Prasangka ini, ketika kamu udah berprasangka, seperti yang tadi aku bilang, kita nggak bisa, Mas, ngejalankan sesuatu tanpa ilmu. Makanya Iya, Teh. sedikit harus Iya, Teh. lihat-lihat TikTok dan lain-lain gitu. Dan tabungan semesta. Udah itu aja. Oke, siap. Tabungan semesta udah. Iya, itu presisi banget sih emang. Jadi, tapi ada dua hal yang ingin aku komentari ya. Yang pertama tadi Teh Feby ketika selalu mengajari kepada kita, mengencourage kepada kita untuk berprasangka baik. Misalnya kayak kita terjadi sesuatu hal yang, aduh menyedihkan nih, menakutkan nih, nggak enak nih. Oh yaudah ini tanda semesta mengirimkan sinyal. Bentar lagi aku bakal naik level. Bentar lagi aku bakal dapat jodoh yang lebih tampan dan lebih mapan gitu ya kira-kira ya. Terus kemudian untuk tabungan energi itu memang itu nggak bisa dibantah ya, hukum tabur Nggak tuai bisa kan. dipukul. Ya, Iya, betul. kalau kamu menabur banyak ya pasti akan dapat banyak, itu konsekuensi logis lah ya. Jadi hukum Ya, kausalitas lah. Jadi benar-benar lengkap lah kenapa kemudian Badan Revolution bisa booming karena memang materi-materinya itu memang benar-benar aplikatif gitu. Jadi orang itu ketika dengar itu juga menerapkannya juga mudah gitu. Banyak loh materi-materi yang bagus, tapi pada saat kemudian mau diterapkan enggak semuanya orang bisa. Banyak buku bagus, buku yang ditulis bagus, bestseller, tapi orang menerapkan nggak bisa. Itu real gitu. Dan Badan Revolution menjawab itu semuanya. Makanya kita bersyukur kita dijadikan alat bagi Tuhan, bagi Allah untuk ya membersamai sahabat-sahabat semuanya eh apa ya namanya membelah gelapnya samudra kehidupan gitu kira-kira.